Tuhan, terima kasih untuk suatu karya yang besar yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur di bulan ini kami boleh merayakan suatu kelahiran seorang bayi. Tidak hanya bayi pada umumnya yang tiap-tiap waktu mungkin kami rayakan, tapi ini adalah suatu kisah Allah yang berinkarnasi di dalam daging. Sehingga ya Tuhan, ada suatu karya yang besar yang mungkin tidak akan pernah kami alami tanpa karena karya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, ajar kami melihat suatu privilege, suatu harta di dalam kisah ini, sehingga kami boleh belajar di dalamnya dan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan memberkati pemberitaan firman-Mu ini. Tuhan menolong hamba yang terbatas dan kami semua yang juga mendengarkan. Tuhan tolong kami butuh anugerah Tuhan untuk mengerti. Kami butuh anugerah Tuhan untuk kami taat. Kami butuh anugerah Tuhan untuk kami melakukannya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, salam. Bapak Ibu sekalian, kita hari ini tema kita di minggu kedua, Unexpected Savior ya. Kemarin sudah dibahas oleh Musa dengan sangat baik bagi kita untuk kita boleh mengerti definisi dan arahnya daripada minggu pertama itu. Dan setelah kita mengerti apa harapan mereka, maka kita diperhadapkan sesuatu yang tak terduga, begitu ya, tak terduga, sehingga kita akan melihatnya. Namun sebelum itu kita akan baca bagian firman Tuhannya dulu yang saya siapkan bagi kita. Ya, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai 18 saya akan membacakannya bagi kita secara cepat. Bapak Ibu sekalian silakan melihatnya di slide, begitu ya. Yohanes 1 ayat 9 sampai 18. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang dari oleh Yesus Kristus. Ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ayat berikut yang saya bagikan di sini untuk menjawab tema kita ini dalam Matius 11 ayat 2 dan seterusnya sampai 6. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir. Orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Bapak sekalian, saya tidak lagi terlalu mengulas yang kemarin, sudah sangat jelas temanya, mengapa, apa yang menjadi pengharapan mereka. Lalu mengapa di tema kedua kita melihat ada sesuatu hal yang nampaknya tidak selaras dari yang pertama, begitu ya.
Nah, di sini kalau kita melihat tema ini Bapak sekalian, menjelaskan aspek itu merujuk kepada dua hal sebenarnya kalau saya boleh menafsirkan ya. Saya boleh menafsirkan dulu tema dari Musa, kalau mudah-mudahan saya tidak salah, gitu ya. Jadi aspek itu merujuk kepada dua hal. Yang pertama, di tengah tidak adanya harapan, keputusasaan, tiba-tiba ada harapan. Itu dulu yang pertama, ya. Karena saya melihat flyernya kemarin, ada tangan begitu ya, ada orang tenggelam, lalu ada tangan. Nah, itu saya menggambarkan, oh berarti sesuatu yang apa ya, tidak ada harapan, tiba-tiba ada tangan. Nah, saya menafsirkan. Yang kedua Bapak sekalian, kalau kita melihat dari tema ini, maka poin yang kedua ini merujuk kepada tema kita itu, yaitu bahwa ada alasan untuk berharap, tapi yang diharapkan itu tidak sesuai alias tidak bisa diharapkan begitu ya. Jadi ini sesuatu yang dua hal yang sangat bertentangan dari tema kita ini, saya menafsirkannya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat pengharapan Israel itu kan sudah sangat jelas, ada dasarnya. Pengharapan Israel akan Mesias itu ada dasarnya. Akan kedatangan Sang Juru Selamat didasari atas janji Allah di dalam perjanjian lama. Inilah yang juga terus mereka gaungkan begitu ya. Kita melihat ini terus ada nampak di dalam histori Alkitab yang panjang dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita melihat, jadi Israel nampaknya memang mereka ya menagih begitu ya, menagih apa yang difirmankan, apa yang dijanjikan. Kemudian di sini pengharapan akan berdirinya kerajaan yang kokoh melebihi dari bangsa-bangsa lain karena berkait dengan berkuasanya Tuhan. Jadi upaya mereka untuk menanti pengharapan akan Mesias itu tidak hanya secara biblikalnya ada, tapi juga memang ini sesuatu yang harus mereka dapatkan, harus mereka raih. Karena ketika mereka raih itu tidak hanya sekedar mereka bebas begitu, tapi Tuhan yang mereka tuhankan itu adalah Tuhan yang memang berkuasa begitu. Jadi ini sangat kuat sekali sebenarnya pengharapan mereka. Ya, jadi orang Yahudi itu punya harapan kepada kerajaan pada masa kedatangan Kristus, begitu ya. Harapan mereka adalah tegaknya pemerintahan Mesias yang dijanjikan dalam kerajaannya di bumi ini. Dan dalam sebuah kerajaan yang akan meninggikan orang-orang Yahudi. Inilah yang menjadi pengharapan mereka. Ya, mereka mengharapkan suatu kerajaan yang mana nanti pemerintahan Kristus itu meninggikan orang-orang Yahudi itu, membebaskan mereka dari kekuasaan Roma di mana mereka tinggal. Ya, jadi dalam konteks ini orang Yahudi menginginkan suatu pembebasan politik, sangat jelas. Jadi di dalam perjanjian lama mereka menantikan suatu pembebasan daripada yang kita tahu Babel dan lain-lain. Kemudian di dalam perjanjian lama mereka menantikan suatu Mesias yang juga mereka dibebaskan secara politik dari kekuasaan penindasan Romawi. Jadi sehingga mereka didirikan suatu bangsa yang besar, bangsa yang lebih kuat dari bangsa-bangsa lain. Karena mereka mengakui diri mereka sebagai umat Allah begitu. Umat Allah itu Tuhannya besar, agung, akbar. Maka mereka juga harus lebih hebat dari bangsa-bangsa lain. Mereka tidak. Jadi Bapak-Ibu sekalian, yang pertama kita mau lihat di sini, ya, apa sih yang unexpected mereka? Suatu di luar pengharapan mereka akhirnya kedatangan Mesias itu. Apa yang membuat mereka itu tidak sesuai pengharapan? Yang pertama saya melihatnya Bapak-Ibu sekalian, poin yang pertama bagi kita adalah kehadiran Yesus. Kehadiran Yesus itu dalam kemesiasannya tidak mengembalikan kejayaan kerajaan Israel seperti pada masa Daud dan Salomo. Jadi mereka, ya, Mesias memang disebut sebagai anak Daud, garis keturunan Daud, tunggal Isai, Bapak-Ibu sekalian. Tapi kalau kita melihat di sini bahwa jelas anak Daud itu kan kita tahu di dalam perjanjian lama Salomo, begitu ya. Salomo, dan ini tentu tidak salah ketika dilekatkan kepada Yesus Kristus sebagai keturunan Daud. Dan jelas mereka membayangkan bahwa ketika kehadiran Mesias itu harusnya kejayaan Daud di dalam masa perjanjian lama dan kejayaan, kemegahan daripada bait suci daripada Salomo itu boleh berdiri kembali. Itulah harapan mereka.
Harapan kerajaan Daud yang kokoh dulu, bayangan mereka itu. Sehingga ketika Yesus hadir, Bapak Ibu sekalian, dia tidak mendirikan kerajaan itu, tak kunjung ada pemerintahan sebagaimana Daud berkuasa, sebagaimana bait suci dibangun dengan megahnya di masa Salomo. Itulah yang menjadi kesalahan dalam pengharapan mereka. Ya, jadi mereka melihatnya bahwa seorang raja yang mendirikan bait suci juga sekaligus adalah raja yang harusnya memerintah sebagaimana yang mereka bayangkan. Bapak Ibu sekalian, dan ini kita melihat di dalam Lukas 17 ayat 20 dan seterusnya, orang-orang pada datang, ya, orang-orang Farisi, orang-orang Yunani juga, orang-orang luar datang mengerubuni Yesus untuk mendengarkan suatu pengajaran. Nah, ini mereka konfirmasi bahwa kemesiasan Yesus itu telah digenapi. Jadi ketika ada orang datang, ya, di dalam Lukas juga itu mengkonfirmasi bahwa memang Yesus ini adalah Mesias yang dinantikan. Mereka mengkaitkan kerajaan Allah dengan kejayaan kerajaan Israel seperti pada masa Daud. Kemegahan lahiriah dan tanda-tanda lahiriah, pengharapan juga tentu saja akan disertai dengan pengharapan runtuhnya kekaisaran Romawi. Mereka mengharapkan itu, Bapak sekalian. Bangsa yang besar, dan di situ ada suatu kemegahan, kemewahan di dalamnya. Dan nyatanya kita melihat Kristus tidak mendirikan itu. Kristus justru datang mendirikan kerajaan Allah, berbeda dengan kerajaan yang mereka harapkan, yang mereka bayangkan. Tetapi mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan yang dinyatakan, sehingga mereka sangat sulit sekali. Dan kita tahu Bapak sekalian bahwa kedatangan Kristus bukan memulihkan kerajaan itu, tapi kedatangan Kristus adalah memulihkan orang-orang yang tadinya terbuang, orang-orang kusta, orang-orang yang sakit, itu dikumpulkan kembali. Dan mereka, orang yang terpisah, terbuang itu, akhirnya datang bisa beribadah kepada Tuhan. Inilah yang menjadi suatu masalah pertama, pengharapan orang Yahudi akan kedatangan seorang Mesias itu. Mengharapkan terjadinya pemulihan kerajaan. Dan akhirnya Bapak sekalian, kita melihat mereka begitu kecewa. Penjajahan Roma telah mengubah pola pikir, pengharapan orang Yahudi pada saat itu. Menantikan pembebasan bangsa mereka dari jajahan Roma. Inilah yang juga kita gumulkan Bapak sekalian. Ketika persoalan hidup kita, ya, persoalan hidup kita menstir kepada iman kita, maka pasti juga kita akan berubah. Orang Yahudi melihatnya secara physically, secara kebutuhan pada saat itu memang tidak salah. Ketika mereka mengharapkan suatu pembebasan, tapi itu sehingga mereka menggeser hal-hal yang lebih penting. Kedatangan Kristus sebagai Mesias itu tergeser karena dengan faktor-faktor kebutuhan yang sangat sifatnya physically. Mereka meresepsi Mesias itu sebagai gambaran political Messiah. Pengharapan yang mereka bangun sedemikian rupa sebagai satu gambaran kejayaan Salomo di masa yang lampau. Mesias di sini lebih dimengerti dalam arti politis. Mesias di sini dimengerti secara nasional, bukan secara spiritual, Bapak sekalian. Kita juga akan mudah, ya, mengubah hal-hal yang sudah prinsip itu menjadi sesuatu hal yang tidak lagi primer di dalam kehidupan kita. Bapak sekalian, inilah kesalahan pertama. Pengharapan mereka akan kedatangan Mesias sehingga mereka kecewa. Mereka mau kerajaan itu berdiri. Yang kedua Bapak sekalian, yang kedua kita melihat kesalahan dalam pengharapan akan kedatangan Mesias itu ketika akhirnya Yesus datang. Yang mereka lihat itu pemulihan sang Mesias yang terbuka bagi bangsa lain. Ya, pemulihan sang Mesias yang terbuka bagi bangsa lain. Orang Yahudi itu memiliki suatu prinsip bahwa hanya mereka umat Tuhan satu-satunya. Di luar bangsa Israel itu mereka anggap kafir, begitu ya. Ya, kita tahu, bahkan kita melihat orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, justru mereka adalah orang-orang yang sangat kuat menjadi pembatas
menjadi tembok bagi orang-orang luar untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Pemberontakan kita tahu bahwa ketika dalam perjanjian lama mereka adalah orang yang memberontak, ketidaktaatan membuat mereka dibuang oleh Tuhan. Berkali-kali mereka dibuang ke Babel, dikasih nubuat lagi, dipulangkan lagi, nanti dibuang lagi, ditindas lagi, begitu terus. Itu kejahatan yang sangat biasa bagi kehidupan Israel. Nanti bertobat, dibawa lagi, nanti kalau nggak bertobat lagi, dibuang lagi, begitu terus. Dan akhirnya mereka, Bapak sekalian, kita tahu mereka dibuang oleh Tuhan, ya, dibentuk oleh Tuhan di dalam suatu tempat yang tidak enak, di dalam penindasan, penderitaan. Dan akhirnya mereka di sini Tuhan memanggil mereka, ya, untuk kembali melalui Sang Mesias. Jadi itu sudah ada konsep mereka, ya. Setelah mereka dibuang, nanti mereka akan dipulihkan. Nah, Mesias ini nanti yang akan mengumpulkan mereka dari yang tercerai-berai itu, dan akan dipulihkan dan menyatukan kembali umatnya. Jadi Yesus dicari oleh orang-orang banyak di Yerusalem pada saat itu. Kalau kita melihat kisahnya, orang Yahudi berbahasa Yunani datang mencari Yesus, mencari untuk menjadi pengikut Yesus sebagai Mesias itu. Dalam tradisi Yahudi, Sang Mesias adalah raja, ya, adalah raja yang akan menyatukan seluruh Israel. Ini mereka tahu, Bapak sekalian. Jadi konsep ini sudah sangat kental bagi mereka. Israel yang terpencar ke daerah bangsa-bangsa lain akan dikumpulkan oleh Sang Mesias ini. Mereka dengan sangat tepat sekali ketika bahwa Allah dan Sang Raja, yaitu Kristus, anak Daud, adalah yang akan mengumpulkan Israel yang tercerai-berai oleh dan akan menyatukannya kembali. Bapak sekalian, di sini kita melihat dalam Yakobus juga mengutip kitab Amos untuk menunjukkan bahwa Allah tidak membedakan bangsa-bangsa setelah ia membangkitkan Sang Mesias. Dalam Amos 9 ayat 11 ayat 12 mengatakan bahwa Allah mau bangsa-bangsa yang disebut miliknya dikuasai oleh anak Daud. Ini merupakan suatu bagian yang jelas dinyatakan maksud Allah bagi bangsa-bangsa lain. Tuhan akan memanggil bangsa-bangsa lain melalui Israel sebab Tuhan ingin memberkati bangsa-bangsa di dunia ini untuk ditundukkan kepada Yesus Kristus Sang Anak Allah itu sendiri. Bapak sekalian, kapan bangsa-bangsa lain itu akan dikumpulkan? Tentu saja kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 15 mengatakan bahwa Allah membangun kembali pondok Daud yang roboh. Pondok Daud itu merujuk kepada Kristus, Bapak sekalian. Pondok Daud itu menuju pada dinasti Daud. Nah, dinasti Daud itu sudah dihancurkan di dalam perjanjian lama. Lalu dinasti Daud itu merujuk kepada Yesus. Nah, Yesus akhirnya juga mereka datang, ditolak dan dihukum, bahkan mati, sehingga seolah dinasti Daud itu sudah runtuh dan tidak terjadi. Tapi akhirnya dinasti Daud itu berdiri ketika akhirnya Yesus itu bangkit, Bapak sekalian. Bangkit daripada kematian. Jadi Bapak sekalian, ini sangat jelas kebangkitannya inilah yang menjadi suatu tanda dibangunnya kembali pondok Daud. Pondok yang berarti tata kerajaan Daud yang akan dipegang oleh Yesus selama-lamanya, maupun pondok yang menjadi simbol tubuh Yesus yang mati namun dibangkitkan lagi oleh Allah. Setelah kebangkitan Yesus, itulah berita keselamatan sampai ke seluruh dunia, bahkan bangsa-bangsa berbagian umat Tuhan tanpa dibedakan dari Israel. Bapak sekalian, inilah kedua kegagalan Yahudi. Yahudi gagal memahami perihal pengharapan bahwa yang Yesus pulihkan bukan hanya orang Israel yang tercerai-berai, tapi orang-orang pilihan Tuhan dari bangsa-bangsa lain juga turut akan merasakannya. Mereka tidak tahu bahwa umat Allah berdiri dari orang-orang pilihan yang menyebar di tengah-tengah bangsa-bangsa di bumi. Tugas Mesias itu tidak hanya mengumpulkan orang Israel. Tugas Mesias bertugas untuk memanggil semua orang pilihan. Tugas ini mengesahkan posisi Sang Mesias itu sebagai raja, bahwa ia akan memerintah bersama-sama dengan Allah, memerintah bangsa di bumi. Bapak sekalian, ketika kita memiliki konsep ini, konsep Yahudi ini, bahwa hanya mereka saja umat pilihan Allah, kita cenderung akan pelit, kita cenderung akan sempit. Kasih kita kepada orang lain itu cenderung akan sempit. Inilah juga yang terjadi, eksklusivisme yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Yahudi.
Eksklusivisme itu penting Bapak sekalian. Menurut saya penting. Karena apa? Kalau kita eksklusif daripada ajaran kita, kita pegang doktrin yang benar, itu boleh. Tapi eksklusif ketika itu tidak secara benar, maka kita akan sulit melihat bahwa orang lain juga diberkati oleh Tuhan. Kita sulit sekali untuk terbuka dengan orang. Bagaimana kalau kita sudah eksklusif secara salah, maka otomatis kita sulit sekali berbagi Injil. Kita langsung mencap dia, oh kamu adalah orang yang tidak percaya. Inilah yang dialami oleh orang Yahudi. Mereka berpengharapan bahwa Tuhan itu hanya memulihkan kami saja. Di luar itu tidak usah. Inilah kesalahan kedua mereka. Jadi ekspektasi mereka itu, kok Tuhan Yesus ini kok berbeda seperti yang kita tahu. Yang kita tahu itu dia hanya mengumpulkan kita yang tercerai berai, yang sudah tinggal sana tinggal sini, bahkan nenek moyang kita pun bahasanya pun kita sudah terpencar-pencar. Akhirnya mereka salah. Inilah kesalahan kedua. Kesalahan pertama, bahwa dikatakan pemulihan Sang Mesias itu, kehadiran Mesias hanya mendirikan suatu kerajaan. Kedua, bahwa pemulihan Sang Mesias hanya terbuka bagi bangsa-bangsa lain. Kemudian yang ketiga Bapak sekalian, kesalahan dalam pengharapan Mesias ini. Karya Sang Mesias yang penuh dengan penderitaan dan kehinaan. Ini sangat gampang sebenarnya kalau kita bisa melihatnya. Bayangan mereka tentu adalah seorang raja. Seorang raja itu kan pasti kuat, punya pemerintahan, punya kemampuan kecakapan. Tapi akhirnya Bapak sekalian, kita melihat Kristus itu datang di dalam kelemahan. Kristus datang dengan penderitaan. Bahkan Kristus harus melakukan suatu karya yang sangat sulit kita bayangkan untuk boleh memulihkan kehidupan manusia, yaitu dengan kematian. Bapak sekalian, inilah yang ketiga. Ketiga, mereka membayangkan seorang Mesias itu gagah perkasa, menang tak terkalahkan, dan lain-lain. Bila perlu raja-raja lain itu ditumpas habis. Tapi ternyata yang mereka lihat, karya Sang Mesias yang penuh dengan penderitaan dan kehinaan, tidak cocok dengan gambaran Mesias yang mereka nantikan. Nabi kecil dan nabi besar kita melihat Bapak sekalian sudah berkali-kali menyuarakannya. Di dalam Yesaya kita melihat juga bahwa dikatakan bahwa ia adalah seorang yang menderita, penuh dengan penderitaan. Bapak sekalian, nubuat-nubuat tentang Mesias dalam perjanjian lama juga mencakup tentang nubuat Mesias yang datang dalam kemuliaan, akan memulihkan Israel menjadi hakim bangsa-bangsa lain. Selain konsep dua Mesias, konsep dua Mesias ini bukan Mesiasnya dua ya, tapi ini merujuk kepada ada yang memberitakan bagian lain. Mesias itu adalah seorang yang akan menderita. Tapi juga di dalam nabi-nabi lain atau kitab-kitab lain membahas bahwa ada Mesias, dia akan datang dengan kejayaan, dengan pemerintahan, dan dia akan memerintah umatnya. Jadi orang menafsirnya ada dua. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat di sini, ini tentu bukan dua konsep Mesias yang saya coba jabarkan, tapi ini merupakan suatu penangkapan, begitu ya. Ada yang Mesias menderita, yes, kita harus terima Mesias itu menderita. Mesias yang memerintah, yang berkuasa juga adalah Mesias yang harus kita terima. Itu tidak salah. Tapi Yahudi memahaminya, mereka tidak mau Mesias yang menderita. Mesias yang menderita itu bagian lain. Kami mengharapkan Mesias yang penuh kuasa, penuh kekuatan militer, dan lain, bahkan tak terkalahkan. Bapak sekalian, dalam kitab Yesaya 52 menyebut Sang Mesias itu sebagai hamba yang menderita. Kehinaan sang hamba justru yang menyebabkan Israel kembali dari pembuangan. Israel kembali disatukan karena ada sang hamba yang mengambil dosa mereka. Dosa mereka dipikulnya, dosa-dosa bangsa lain ditanggungnya di atas kayu salib. Hamba Tuhan ini harus memulihkan Israel. Dia melakukannya dengan penderitaan Tuhan. Dalam Injil Sinoptik, bagus sekalian, Matius, Markus, kita juga melihat bahwa titik awal daripada kerajaan yang menyebar itu, secara khususnya kita juga melihat bahwa benih itu harus ditanamkan di tanah.
harus mati baru dia menjadi suatu tumbuhan yang hidup, yang memberi buah. Dalam Yohanes juga kita melihat dalam 1 Korintus membahas sebagai benih tubuh yang harus mati. Biji yang mati tertanam akan bertumbuh menjadi pohon. Kematian sebagai cara pemulihan seluruh umat Allah. Konsep kita, Bapak sekalian, konsep kita harus berbeda daripada Yahudi ini. Bahwa kita harus sadar bahwa kita sedang mengikut Mesias yang menderita. Jadi Bapak sekalian, jangan sampai kita salah dalam hal ini sebagaimana kesalahan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Mereka menolak Mesias yang dijanjikan itu untuk memulihkan umatnya, membebaskan umatnya dengan penderitaan. Mereka hanya mau kalau bila perlu bangsa-bangsa lain ditumpas, kita menang, kita jaya, nama kita lebih besar daripada bangsa-bangsa lain. Sehingga Bapak sekalian, kita cenderung akan menolak suatu salib yang kita lihat dialami oleh Kristus. Kita harus sadar bahwa kita sedang mengikut Mesias yang menderita. Mengikut Yesus belum tentu kita akan hidup senang, Bapak sekalian. Kalau kita memiliki konsep sebagaimana Yahudi ini, maka kita akan cenderung kecewa. Benar ya? Kita cenderung akan kecewa. Kita hanya memiliki bayangan. Jadi Mesias mereka ini semacam kayak pilihan begitu ya. Pilihan. Ya kalau saya suka, saya ikuti. Kalau saya nggak suka, ya saya nggak ikuti. Nah tentu kita sebagai orang-orang yang memahami ini, Bapak sekalian, ada Mesias yang menderita. Dengan penderitaannya ia mengalami semua. Umat Tuhan dibuang, Sang Mesias itu juga menderita. Kita juga melihat bahwa Kristus adalah dia yang akan memerintah. Jadi ini ada dua fase, Bapak sekalian. Bapak sekalian, biarlah ini juga menjadi perhatian kita untuk kita tidak salah dalam menantikan Kristus, merayakan Kristus, dan bahkan menantikan kedua. Yang berikut Bapak sekalian, kita telah hidup di zaman yang sudah mengetahui perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini adalah suatu anugerah yang lebih Tuhan berikan bagi kita. Perjanjian lama itu kan mereka adalah orang yang sebenarnya kekurangan firman, Bapak sekalian. Sudah diberikan, tapi itu mereka hanya menangkap bayang-bayangnya saja. Kita diberikan privilege yang lebih, kita lebih diberkati daripada orang Yahudi. Mereka hanya berharap, terus berharap sampai mereka mati. Kita lahir di mana fase Kristus itu sudah diberikan. Jadi kedatangan Kristus yang pertama adalah sebagai juru selamat yang menderita dan mati untuk menanggung dosa umatnya. Ya ini ya, mengapa supaya kita jangan salah. Yang kedua, kedatangan yang kedua, Kristus akan datang sebagai raja yang mulia dan hakim yang mengadili bangsa-bangsa. Ya jadi ini harus kita bisa membedakan, Bapak sekalian. Orang Yahudi itu menangkapnya sepotong. Kalau menderita mereka tolak, yang makmurnya mereka terima. Padahal memang Kristus harus menderita, tapi juga dia akan memerintah di dalam masa ketika dia datang kedua kali. Kristus akan datang sebagai raja yang maha mulia dan hakim. Jadi kita sebagai orang percaya hidup di tengah-tengah perjanjian baru yang sudah sangat lengkap, Bapak sekalian. Kita ada berkat khusus yang diberikan oleh Tuhan. Kita hidup pada masa di antara Kristus telah datang dan akan datang kembali. Maka solusi daripada paradoks ini yang disalah mengerti, bukanlah kepada keberadaan dua Mesias yang berbeda, melainkan dua jenis kedatangan dengan satu Mesias yang sama. Yaitu kedatangan yang pertama adalah untuk menderita dan mati. Kedatangannya yang kedua adalah untuk menaklukkan, memerintah, dan bertatah selamanya. Bapak sekalian, kita bersyukur sekali lagi. Kita diberikan firman yang lengkap. Kita bersyukur untuk bagian ini. Pertanyaannya, apakah kehadiran Kristus ini sudah memuaskan dan menjawab seluruh pengharapan kita, diri dan keluarga kita? Ya, jangan-jangan di momen Natal ini kita masih kurang begitu ya. Sebagaimana orang Israel, Kristus sudah datang masih kurang. Ya, Mesias itu sudah digenapi di dalam Yesus masih kurang, masih terus. Ini juga harus menjadi evaluasi bagi kita. Apakah kehadiran Kristus ini sudah memuaskan dan menjawab seluruh pengharapan kita?
pengharapan keluarga kita, kerabat kita, dan lain-lain. Poin yang terakhir Bapak sekalian yang mau saya sampaikan di bagian ini. Kesalahan pengharapan mereka akan juru selamat itu, yang Mesias itu, perjumpaan Yesus sebagai Mesias itu belum tergenapi. Masih terus mereka nantikan sampai saat ini. Ini sangat miskin sekali Bapak sekalian. Kita sudah ada pengharapan yang pasti, tapi mereka sebagai umat Allah masih terus menantikan. Ini kan sesuatu yang unik sebenarnya, suatu kemalangan yang besar. Padahal mereka adalah orang yang pertama dipilih oleh Tuhan, tapi mereka pada akhirnya sampai saat ini terus menantikan Mesias itu datang, Mesias itu digenapi. Dari Kejadian pasal 3 Bapak sekalian sudah digaungkan, seorang anak akan diberikan, ia akan mengalahkan, dia akan menang, terus digaungkan Bapak sekalian. Sampai kita masuk dalam perjanjian Abraham dan lain-lain. Mereka tetap tidak bisa melihat kepenuhan Mesias itu di dalam Yesus. Yesus adalah sang Mesias yang dinantikan oleh orang Yahudi. Harapan mereka dalam penantian selama ribuan tahun. Tapi sayangnya Bapak sekalian, orang terus mengharapkan, di dalam benak mereka berbeda dengan apa yang dimaksud oleh Tuhan. Kerajaan yang mereka impikan itu acap sekali menjadi suatu penyebab mereka salah menantikan Mesias itu. Bapak sekalian, kerajaan Allah yang dijanjikan adalah kerajaan kekal di surga sana. Kebebasan yang diberikan adalah kebebasan dari perbudakan dosa dan bukannya kebebasan dari penjajahan bangsa lain. Sehingga Bapak sekalian, kesalahan konsep ini terus menyebabkan mereka sampai hari ini orang Yahudi masih terus menunggu kedatangan Mesias. Padahal sang Mesias itu telah datang. Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Dia datang bukan untuk memberikan suatu keselamatan kepada Israel secara politis, melainkan kepada setiap umat pilihannya, Israel sejati. Kita bersyukur ada di dalam bagian ini Bapak sekalian. Maka saya tegaskan sekali lagi Bapak sekalian, Mesias itu adalah sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Apalagi yang mau kita nantikan? Apalagi yang belum memuaskan harapan kita, penantian kita selama ini? Jangan sampai kita miskin Bapak sekalian. Tuhan sudah memberikan suatu firman yang lengkap bagi kita, tapi kita masih terus ada di dalam bayang-bayang, ada di dalam suatu kegalauan, ada di dalam suatu angan-angan yang tidak pasti. Sebagaimana orang Yahudi menantikan Mesias itu. Bapak sekalian, kita juga harus belajar daripada respon orang-orang yang menantikan Mesias ini. Contohnya kita melihat orang-orang Majus. Ketika mereka mendengar Bapak sekalian bahwa akan ada seorang bayi yang lahir, mereka dengan pertolongan, dengan melihat bintang, berpatok pada bintang, mereka berjalan bermil-mil jauhnya, sehingga mereka butuh setidaknya 40 hari untuk berjalan ke Bethlehem Bapak sekalian. Dengan tuntunan bintang mereka menghabiskan waktu berbulan-bulan memberikan persembahan kepada seorang bayi. Kita berjumpa dengan bayi itu dan mereka berkata bersukacita, sukacita mereka meluap-luap Bapak sekalian. Ini harus juga menjadi respon kita sebagaimana orang-orang Majus. Ketika mereka menantikan, mereka melihat seorang bayi, yang bayi mungkin belum ada kekuatan apa-apa. Tidak ada pedang di situ, tidak ada kekayaan, tapi mereka datang memberikan suatu korban yang sangat indah dan sukacita meluap-luap. Kita juga melihat Simeon dan Hana Bapak sekalian. Simeon ketika dia melihat bayi Kristus itu akhirnya datang. Apa yang dijanjikan kepadanya itu tergenapi. Di situ ia katakan, aku pergi dengan sukacita, aku siap meninggal dengan damai sejahtera. Apakah kehadiran Kristus itu sudah memberikan suatu kedamaian? Hana juga Bapak sekalian, ia menanti dengan doa dan puasa. Tapi setelah dia melihat bayi Yesus, Hana mengucap syukur pada Allah dan berbicara kepada semua orang yang sedang menantikan datangnya penebus. Bapak sekalian, di akhir khotbah ini saya mau memberikan suatu poin 2 di sini. Saudara, jangan sampai juga kita saat ini masih menantikan Mesias yang kita mau. Ini bahaya.
kita menantikan Mesias yang kita mau. Mesias yang hanya memberi pemulihan politis, ekonomi dan lain-lain. Mungkin Israel, orang Yahudi menantikan kerajaannya itu dipulihkan. Tapi bisa juga kita berharap Mesias itu harus memberikan kita suatu kehidupan yang lebih baik tahun depan. Nah, ini kita bisa kecewa juga, Bapak sekalian, ya. Jadi ini, saudara, jangan sampai kita ada di dalam masa penantian Mesias yang kita mau saja. Mesias yang hanya memberi pemulihan politis, kesembuhan dan lain-lain. Pekerjaan kita semakin lebih baik. Ini Alkitab tidak berkata demikian. Yang kedua, Bapak sekalian, kedatangan Kristus yang pertama ini gagal untuk menjawab kebutuhan kita. Maka dipastikan kita juga sulit bersukacita untuk menyambut kedatangannya yang kedua. Ini poin penting, Bapak sekalian. Ketika memahami akan kedatangan Kristus yang pertama, maka sulit bagi kita untuk maju lebih baik, memiliki pengharapan yang lebih baik, yang lebih positif untuk menyambut kedatangannya yang kedua, Bapak sekalian. Karena apa? Karena kita merasa terancam. Kalau Kristus datang secara tiba-tiba, saya belum siap. Anak-anak saya siapa nanti yang akan menjaga? Usaha-usaha yang baru saya rintis ini bagaimana? Kita pasti akan condong ke situ, Bapak sekalian. Maka mengapa banyak orang di luar Tuhan itu takut sekali kalau ada masalah-masalah, ya apalagi yang mengganggu sekuritas dirinya. Maka kalau kita sudah beres di dalam pengharapan yang pertama ini, Kristus sudah datang, sudah tergenapi karya Allah itu yang besar, kita juga akan siap untuk menantikan kedatangan Kristus kali yang kedua, Bapak sekalian. Tidak hanya siap, bahkan kita mempersiapkan diri dengan hidup kudus, dengan hidup melayani sungguh-sungguh. Itulah bentuk kesiapan kita. Tidak mungkin orang yang siap tapi hidupnya sembraut. Tidak mungkin orang yang siap tapi melakukan dosa. Itu dia tidak siap. Orang yang siap menyambut Kristus kali yang kedua adalah orang yang siap melayani, siap hidup kudus di hadapan Tuhan. Ini panggilan kita. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita dalam bagian ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk karyamu yang besar bagi kami, ya Tuhan. Biarlah kami semakin memiliki pengharapan yang pasti, memiliki jaminan, karena Mesias itu sudah dinyatakan di dalam Yesus. Dan ajar kami juga, ya Tuhan, untuk tetap setia dalam penantian, memiliki pengharapan yang pasti bahwa Engkau akan datang bagi kami. Engkau sudah menyiapkan tempat dan Engkau akan memerintah bersama kami, dan kami boleh menikmati kehidupan sejahtera yang lebih pasti yang tidak mungkin kami dapatkan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih, ya Tuhan. Terima kasih, terpuji, termulia namamu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.